Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang filum krustase yang sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang filum Echinodermata. Jadi 4 kelas yang ada di dalam filum Echinodermata telah selesai. Sekarang kita beranjak pada materi baru, yaitu filum Echinodermata. Baik, adik-adik sekalian, bahwasannya filum Echinodermata ini, filum krustase ini terdiri dari banyak kelas, namun tidak semua kelas yang akan kita bahas pada kesempatan ini karena keterbatasannya waktu. Kita akan memilih beberapa poin-poin penting dari kelas-kelas dari filum krustase ini. Baik, pada film krustase kita akan menceritakan tentang bagaimana sebenarnya, kenapa sampai dinamakan krustase. Saya kira semua organisme dengan nama tertentu itu pasti punya arti. Untuk krustase itu, krusta itu artinya berkulit keras, kemudian artos itu adalah sendi. Jadi sebenarnya kalau hewan di daratan yang terestrial, dia ini dikenal dengan nama arthropoda, artos, ya, artos. Nah, poda itu kaki, ya, kaki yang bersendi-sendi. Jadi ini krustase adalah krusta atau dia keras atau kerak, ya, berkulit keras. Kemudian artos, dia itu ada sendi-sendi, sambungan-sambungan, ya, ada persendian-persendiannya atau ruas-ruas, lebih kita kenal seperti itu. Sehingga kalau kita lihat, maka hewan ini memang dicirikan dengan adanya sambungan atau sendi dari setiap bagian tubuhnya. Nah, hewan ini di perairan itu hampir sama dengan ikan, dia bernapas dengan insang, ya, bernapas dengan insang, bukan dengan paru-paru, tapi dengan insang, seperti hewan tingkat tinggi lain seperti ikan, ya, seperti itu. Bagaimana morfologi dan anatomi krustase ini? Jadi kalau bagian tubuhnya itu bisa kita bagi dalam 3 bagian, ada kepala, ada dada, ada perut. Jadi kepala itu namanya cephalin, dada itu namanya toraks, dan perut itu namanya abdomen. Nah, umumnya hewan ini kepala dan dada itu bergabung, ya. Sehingga kepala dada tidak bisa kita pisahkan mana kepala, mana bagian dadanya. Karena dia bergabung seperti itu, maka namanya bukan lagi cephalin dan toraks, tetapi cephalotoraks, ya, cephalotoraks. Nah, sehingga bagian perut itu lebih nampak tersendiri. Kemudian bagian kepalanya itu bisa kita lihat ada bagian yang memisahkan satu bagian dan bagian lain, ada 5 ruas, ya, yang kemudian menjadi satu. Nah, ciri hewan ini pula itu dikenal dengan adanya antena, ya, antena pada kepalanya. Di situ ada 2 pasang biasa, ya. Sepasangnya itu namanya mandible, kemudian ada sepasang itu namanya maksila, ya. Ada maksila. Nah, dia punya dada itu bentuknya berbeda-beda, beberapa di antaranya digunakan untuk berjalan, ya. Jadi dadanya dia gunakan untuk berjalan. Nah, kemudian hewan ini adalah krustase yang pada saat dewasa, jadi
di dalam perjalanan hidupnya dia molting tetapi dia berhenti setelah dewasa itu beberapa jenis ya, tetapi banyak jenis yang lain terus mengalami molting sampai dia berakhir hidupnya. Nah, molting itu apa? Saya kira kalian bisa melihat beberapa hewan seperti ini. Molting itu dia namanya ganti kulit. Kalau orang bilang ganti kulitnya atau terlepasnya cangkang yang lama dan digantikan dengan yang baru. Itulah peristiwa molting ya. Ya, seperti itu. Jadi terlepas kemudian diganti. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena adanya proses pertumbuhan dari hewan ini. Jadi dia mengganti kulitnya, mengganti dia punya cangkang tadi, mengganti kulit tadi hanya untuk dia tumbuh karena dia sudah menjadi besar. Artinya dia ganti baju seperti itu ya. Dia mengganti bajunya karena bajunya sudah sempit. Nah, dia harus cari baju yang lebih longgar sehingga memudahkan dia punya bagian tubuh tadi bisa masuk seperti itu. Dia tidak kesusahan di dalam ketika dia memasukkan bajunya ya, masukkan bajunya. Nah, lanjut. Nah, ini merupakan bagian-bagian daripada potongan tubuh dari krustase pada saat potongan itu membujur, ya seperti itu. Nah, kelihatan bagaimana tadi kita lihat ada bagian-bagian tubuhnya dari kepala, dada, dan perut. Kemudian ada di sini bagian-bagian kaki, ya. Nah, ada di pleopodnya. Ini ada kalau kita lihat dari mulut, kemudian sampai anus ada pencernaan di dalamnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat klasifikasinya, maka dia ini banyak jenis seperti saya katakan tadi, ada 10 jenis, tetapi untuk Branchiopoda sendiri itu sudah menjadi film tersendiri. Nah, beberapa bagian yang kita akan ceritakan sebentar, seperti yang saya katakan tidak semua ya dari film ini, cukup kita kenal saja. Nah, ini ada 10 tadi. Jadi Branchiora copepod saya skip, itu akan ada pembahasan tersendiri. Baik. Nah, dari film krustase ini yang kita lihat tadi ada 8 kelas. Maka di sini ada beberapa kelas ya. Cephalocarida ini tidak terlalu kita terlalu bahas. Dia ini adalah hewan krustase yang primitif, artinya primitif itu dia bisa saja berada pada zaman-zaman yang pertengahan dan sekarang sudah mulai hilang gitu ya untuk hewan seperti ini. Kemudian kita langsung pada beberapa kelas seperti Malacostraca ya. Di Malacostraca ini ada 23.000 jenis, cukup banyak yang dia dominan sekali di perairan laut untuk hewan krustase dari kelas Malacostraca ini. Nah, dari kelas Malacostraca ini dia merupakan kelas yang cukup ekonomis gitu ya, karena di dalamnya ada 6 superordo, 16 ordo, jadi banyak sekali ya. Jadi bukan hanya ordo, superordo, karena saking susahnya adanya perbedaan dari bagian-bagiannya tadi sehingga dipisah lagi dalam bentuk superordo. Nah, kenapa saya katakan dia ekonomis? Karena di situ ada udang-udangan, kemudian rebon, kepiting. Di sini kelas ini ya, di Malacostraca ini. Nah,
Kalau kita melihat udang, rebon, kepiting itu jelas sekali dia punya ruas-ruas ya tubuh. Ada 5 ruas kepala, 8 ruas toraks, 6 ruas abdomen ya. Tadi sudah kalian kita sampaikan apa itu kepala, cephalin, toraks itu bagian dada, dan abdomen adalah bagian perut. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini tadi untuk kelas Malacostraca ada beberapa superordo ya, bukan hanya ordo. Banyak sekali dari film ini. Ada 23.000 jenis. Nah, di antaranya Pilocarida, ini di laut semua. Umumnya krustase ini banyak ditemukan di laut ya. Nah, kemudian ada Hoplocarida. Nah, Hoplocarida ini saya kira kalau kalian yang sering ke laut di bagian karang, kalian akan sering mendapatkan hewan ini. Dia dinamakan udang lipang ya. Udang lipang atau mantis ring atau udang ronggeng. Nah, itu sama ya. Dia sebenarnya adalah jenis dari krustase. Jadi salah satu jenis krustase disebut dengan udang ronggeng. Mungkin kalian pasti akan tahu setelah kita akan melihat lebih jauh tentang udang ini. Nah, udang ini hidupnya di daerah tropis ya, termasuk kita ya, di batuan-batuan koral ya, banyak kita dapatkan dasar laut. Nah, ini yang saya katakan tadi, ternyata hewan ini seperti kalau di daratan itu seperti belalang sembah ya, belalang sembah. Nah, bentuknya seperti itu ya. Nah, tampak sekali dari matanya ini yang besar, dia bertangkai. Nah, dia bisa diarahkan ke segala arah untuk matanya. Nah, di situ ya. Nah, ternyata hewan ini karnivor ya. Jadi memangsa ikan-ikan kecil, krustase, dan vertebrata lain. Dan memangsa yang tangkap itu menggunakan appendiktorax kedua yang besar dan bergerigi. Jadi ada bagian sini yang besar dan bergerigi, itu yang dipakai untuk menangkap mangsanya. Nah, ini jenisnya. Nah, ternyata dia reproduksinya itu seksual ya, seksual. Nah, kemarin apa yang kita pahami tentang seksual itu? Seksual itu adalah dia melakukan reproduksi dengan cara seks ya. Ada gonad, jantan, dan betina. Nah, pembuahan terjadi di luar dan dia punya jantan dan betina telah terpisah jenis kelamin atau dioecious. Nah, tetapi telurnya itu tidak dikeluarkan di luar dan dilepas ke perairan, tetapi dia itu dirami oleh betina ya. Nah, di bagian kaki tertentu disimpan telurnya ya, seperti itu. Umumnya pada bagian abdomen. Nah, telur menetas, kemudian menjadi larva. Larva zoea itu yang berenang dan pada akhirnya ini turun ke dasar dan hidup di lubang-lubang. Nah, jadi hewan ini adalah hewan bentos. Apa hewan bentos kemarin? Hewan bentos adalah hewan yang hidup di dasar perairan, seperti itu. Nah, hewan ini mempunyai nilai ekonomis ya, dan merupakan salah satu jenis udang yang komersil gitu ya. Jadi udang yang komersil. Nah, kemudian ada Sincarida ya. Jadi Sincarida dia memiliki dua helai insang yang sederhana bentuknya. Nah, kemudian ada Peracarida ya, Peracarida. Nah, di Peracarida ini ada Misidaceae. Nah, Misidaceae ini yang sering kalian saya kira kalian akan tahu apa itu Misidaceae. Nah, ini dia. Nah, Misidaceae itu adalah udang rebon ya. Nah, jadi betina juga mengerami telur di kantong pengeraman dan dia ini adalah hewan yang seksual seperti itu. Nah, dia udang rebon yang ukurannya kecil
dan tidak akan besar, dan ukurannya hanya seperti itu besarnya ya, tidak akan bertumbuh lagi. Nah, udang rebun nampak dia tubuhnya ini sangat jernih gitu ya, transparan. Dan eh, kalau kalian mau tahu di mana hidupnya, dia hidupnya itu ada di muara-muara sungai ya, atau danau. Dan di Sulawesi Tenggara, khususnya di daerah bagian Kabupaten Konawe Selatan, itu sangat banyak sekali kita dapatkan udang rebon ini, karena merupakan salah satu penghasil udang rebon. Dan biasanya udang rebon ini tinggal di daerah-daerah muara yang mangrove-nya sangat baik ya, seperti di Muara Lanobulu. Muara Lanobulu itu di mana? Di Taman Nasional Rawa Aupa atau Muhai. Sana sangat banyak penghasil udang rebon ya. Saya pernah ke sana tahun 2000-an, 2002, 2001. Cukup banyak udang rebon ini, dan di sana itu menghasilkan udang rebon ini ya. Nah, tiap malam itu sampai 100 kilo bisa kita dapatkan kalau pada musim-musim puncaknya ya, puncak penangkapan. Nah, cukup menarik dipelajari ini udang rebon ya, karena dia akan menghasilkan apa itu? Itu kalau kita tahu dia bahan baku terasi ini berasal dari udang rebon ini ya. Nah, kemudian hewan ini filter feeder. Filter feeder itu apa? Dia menyaring makanan ya, menyaring. Nah, contohnya misis, Kinatopohausia ya. Nah, ini untuk hewan-hewan yang hidup di pasir, di lumpur dasar, biasa di pasir-pasir daerah intertidal kita dapatkan ya. Kemudian ada Tanaidacea juga seperti ini. Umumnya hewan-hewan ini tidak satupun yang pembuahannya itu aseksual, tetapi dia adalah seks ya, seperti itu. Kemudian ada isopoda. Nah, isopoda ini sering sekali kita lihat berada di perairan-perairan yang sifatnya apa namanya, dia ada di tempat-tempat yang lembab ya, dan cenderung scavenger atau herbivore. Nah, herbivore itu apa? Jadi hewan ini dia pemakan tumbuhan ya. Nah, pemakan tumbuhan atau scavenger. Apa scavenger? Scavenger itu adalah pemakan bangkai. Jadi pemakan bangkai itu adalah scavenger ya, scavenger. Nah, hewan ini kelihatannya seperti apa namanya, biasa kita dapatkan kalau dulu masih kecil, saya dapatkan bersama-sama ikan-ikan teri yang kecil ya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata hewan ini dinamakan kutu kayu yang memakan ganggang, jamur, lumut, tumbuhan, dan hewan-hewan yang membusuk. Nah, itu. Nah, dia ektoparasit. Hewan ini ektoparasit. Apa itu ektoparasit? Ektoparasit itu artinya dia parasit di luar tubuh inangnya, ya. Jadi dia parasit di luar tubuh inangnya. Nah, itu pada ikan laut. Jadi menempel pada ikan, ya, seperti tadi yang saya katakan. Gitu. Nah, dan dia punya reproduksi juga seks, dioecious, dan telurnya dierami. Nah, kemudian ada amfipoda, ini juga ya, ada 4.000 spesies, cukup banyak ya bentuk-bentuknya. Nah, saya kira tidak terlalu jauh berbeda dengan kelas yang sebelumnya isopoda. Nah, kemudian eukarida. Nah, eukarida ini umumnya adalah udang ya, udangnya, udang-udangan. Nah, mata bertangkai. Nah,
Di Eukarida ini terkumpul semua hewan yang kita ketahui yang punya nilai ekonomis pada krustase. Nah, selain udang, juga ada kepiting. Nah, ada juga yang namanya krill. Krill itu merupakan makanan dari ikan paus. Nah, kalau ikan paus itu naik, itu yang dia cari adalah krill tadi. Karena krill ini berupa udang-udang yang sangat banyak jumlahnya, melimpah pada saat-saat tertentu dan menjadi makanan dari ikan paus. Nah, dari superordo Eukarida ini ada 2 ordo yang sangat kita kenal, yakni Eupausiaceae dan Decapoda. Nah, di Decapoda lah terkumpul tadi, ya. Nah, Decapoda. Poda itu kaki, Deca itu ada 10 ya. Jadi seperti itu. Nah, Deca apa 8 atau 10 ya. Nah, seperti itu nanti dilihat kembali. Nah, dari Decapoda ini ada subordonya Nanantia, Reptantia. Nah, di Nanantia itu umumnya adalah jenis-jenis udang yang kalian pasti tahu ya. Seperti Penaeus monodon, udang windu. Udang windu yang dibudidayakan, dipertambahkan, itu sebenarnya habitat alaminya ada di daerah sekitar muara. Kemudian ada Penaeus merguensis. Merguensis itu udang putih yang hidupnya di pantai, ya, sekitar pantai. Kemudian ada Penaeus indicus, itu udang jarik, ya. Kemudian Palaemonetes, itu udang sungai, ya, udang sungai. Nah, kemudian ada genus Macrobarchium, yaitu udang galah. Kalau kalian pernah lihat udang galah, ini hidupnya di sungai. Dia punya capit itu panjangnya yang paling besar yang saya pernah lihat itu sampai 1 meter. Jadi cukup besar ya untuk udang galah ini. Namanya galah itu kan tongkat, jadi tangannya tadi cukup panjang sehingga kayak tongkat gitu ya. Kayak dikatakan udang galah. Nah, semua hewan-hewan yang kita sebutkan ini reproduksinya semua seks ya, seksual. Tidak ada yang aseksual. Dan pembuahan jantan betina itu jelas sudah diesius dia. Dan umumnya ini adalah hewan yang karnivor seperti itu. Nah, kemudian di Reptantia, untuk subordo Reptantia Macrura itu ada Panulerus. Nah, Panulerus ini itu yang kita sebut dengan udang karang. Jadi semua udang-udang karang, lobster itu adanya di Macrura ini ya, Panulerus. Seperti Panulerus versicolor ya, Panulerus penicillatus ya. Nah, di sini. Jadi ini semua adalah kalau kita lihat corak warna daripada udang karang ini sangat bervariasi dan sangat indah ya. Nah, jadi warna-warni, dia berwarna-warni. Kemudian ada juga yang selain Macrura tadi ada Anomura. Nah, Anomura ini hidup di tepi pantai ya, seperti kelomang dan kepiting kelapa. Nanti kalian bisa lihat ada kelomang, kepiting kelapa. Kalau kelomang itu dia menggunakan cangkang hewan lain seperti cangkang dari gastropoda. Kemudian cangkang tadi dia masuki dan dia tempati dan menjadi rumah bagi dia. Sedangkan kepiting kelapa atau kepiting kenari itu tersendiri dia. Umumnya hewan ini hidup di daerah-daerah yang pantai berbatu, kemudian daerah di pulau-pulau kecil, dan umumnya banyak didapatkan tumbuhan kelapa. Dan dia memakan kelapa. Capitnya itu cukup kuat untuk membuka sabuk kelapa. Selain dia panjat, kemudian dia jatuhkan. Setelah itu dia buka, dia punya sabuk, bahkan memecahkan tempurung kelapanya. Dan kelapanya kemudian dimakan oleh kepiting kelapa. Makanya dikatakan kepiting kelapa. Biasa orang sebut juga dengan kepiting kenari ya. Karena banyak kenari di sekitar pantai. Dan itu yang dimanfaatkan
Jadi dia cukup kuat, dia punya capit dari Berkus latro ini ya, Berkus. Nah, ini penyebarannya ini dari timur sampai ya cukup di Pasifik untuk kepiting kelapa ini. Dan ini hewan-hewan yang hidup sudah mempunyai siklus hidup yang sangat panjang, ya umurnya sangat panjang, dan sisa-sisa peninggalan dari zaman pertengahan ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya sangat mengerikan ya hewan ini. Dagingnya tidak ada, justru daging yang terbanyak itu ada di capitnya. Jadi terkumpul tadi di capit yang sangat besar ya, sangat besar. Kenapa dia bisa membuka batok kelapa? Karena itu tadi ya, kekuatan capitnya yang bisa membuka ataupun membongkar tempurung kelapa. Kemudian ada Branchiura. Branchiura ini itulah di Portunus ada semua hewan-hewan yang berbentuk kepiting ada di sini ya, seperti rajungan, kepiting bakau, ya, kepiting hantu, ya, di sini adanya. Nah, rajungan dengan kepiting bakau saya kira kalian bisa bedakan. Kepiting rajungan itu hidupnya di perairan, di laut, ya, dan di daerah-daerah karang, lamun adanya. Nah, sedang kepiting bakau itu dia hidup di daerah bakau, tetapi pada saat dewasa ingin melakukan pemijahan, dia akan berada di laut dalam. Seperti itu ya. Sama halnya dengan kepiting kelapa tadi ya, kepiting kelapa atau kepiting kenari. Nah, jadi istilah serata ini dia punya bentuk gelap warnanya, kemudian berotot dan lebih tebal dagingnya. Sedangkan rajungan tubuhnya langsing ya, tubuhnya langsing dan corak warnanya sangat indah ya, berwarna-warni. Berbeda halnya dengan kepiting bakau tadi yang warnanya coklat saja gitu. Sedangkan kepiting rajungan warnanya warna-warni dan sangat indah. Dan jantan betina bisa kita ketahui ya pada rajungan. Rajungan yang warnanya berwarna-warni dan indah itu adalah jantan. Sedangkan betina itu warnanya agak gelap ya, agak gelap, warnanya biru, maaf, agak kehitam-hitaman, hijau kehitam-hitaman, seperti itu ya. Nah ini contoh-contoh dari kepiting-kepiting, udang-udang yang kita sebut tadi pada Eukarida ini. Ini Eupasia tadi yang menjadi makanan daripada ikan paus ya. Kemudian ini Penaeus monodon yang hidupnya di daerah pantai, di daerah muara, dan menjadi komoditas ekspor ya, menjadi komoditas ekspor nasional di tahun-tahun 80-90 ini sangat menjadi primadona Indonesia ya, karena beberapa tambak yang bisa menghasilkan dan bisa diekspor ke luar negeri. Nah, kemudian ada Pinus indicus, ini udang putih ya, Pinus mertensis. Ini ada udang jari, ya udang jari ini namanya mirip jari. Nah, sedangkan ini adalah udang putih yang ada di perairan pantai. Semua dari kelas ini, ordo ini, itu merupakan hewan yang ekonomis, ya, ekonomis penting. Nah, ini ada Palaemonetes ya, untuk seperti yang saya katakan ini udang galah tadi, dia punya
capit sangat panjang dan tubuhnya juga besar. Kalau dibandingkan beberapa udang lain, ini cukup besar dia punya bobot tubuhnya, bobot tubuhnya. Nah, ini lebih besar lagi seperti udang lobster ini ya. Nah, lobster ini cukup besar. Nah, dan banyak juga jenisnya. Yang kita kenal di sekarang ini ada lobster mutiara, lobster batik ya. Nah, semua itu punya nilai ekonomis yang penting sekarang menjadi komoditas andalan dari pemerintah yang harus saya katakan bahwa teknologi budidayanya ini masih sangat rendah sehingga kita mengekspor dalam bentuk larva. Jadi sangat disayangkan sebenarnya. Semestinya sudah bisa dipecahkan bagaimana hewan ini sampai dibesarkan dan bisa diekspor dalam bentuk besar, dalam bentuk dewasa. Nah, memang nilai jual hewan ini cukup tinggi ya, sangat mahal sekali. Apalagi di pasar-pasar dunia. Nah, kemudian ini tadi yang saya katakan bergus ya, kepiting kelapa. Bisa kita lihat dia cukup mengerikan, dia punya bentuk lengannya cukup, maaf, dia punya capit cukup besarnya dibanding tubuhnya. Nilai memecahkan kelapa tadi. Kemudian ada kepiting hantu ya, seperti ini bentuknya. Kalau kalian ke pantai mungkin bisa dilihat ini atau di daerah-daerah yang perairan dangkal. Nah, ini jenis-jenis kepiting. Nah, kepiting seperti ini yang saya katakan tadi, bisa kelihatan mana jantan, mana betina. Ini adalah jantan yang warnanya, coraknya itu dia berwarna-warni, sedangkan betina seperti ini ya bentuknya. Nah, ini Cilaserata. Ini yang sudah dimasak warnanya merah. Sedangkan ini Cilaserata yang di kondisi alami. Seperti ini ya. Nah, ini yang Pak Gurus tadi, kayak hantu modelnya. Nah, demikian. Dan semua hewan-hewan yang kita sebutkan tadi untuk film ini, semua adalah bernilai ekonomis. Hampir tidak ada satupun yang kita tidak dapatkan yang tidak punya nilai ekonomis. Demikian ya. Nah, saya kira demikian untuk penyajian materi hari ini. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.